Ya sana'u al-jamilu. Wa fid dunya as-sana'u al-jamilu, di dunia dapat pujian yang indah. Itu ataf kepada wa fil akhirat. Jadi kalau diasalkan begini, wa yahudu min fadilatihi ila muallimihi fid dunya as-sana'ul jamilu. Jadi kalau diasalkan begitu kan ataf maktuf ini. Maktuf dan maktuf alaih kalau kita belajar nahwu. Faslun, ini adalah suatu fasal. Wa yuqaddimu fi ta'limihi idazdahamu al-awwala fal-awwala, dan seorang guru adabnya mendahulukan fi ta'limihi, di dalam mengajar murid-muridnya, idazdahamu, apabila muridnya berdesakan, mendahulukan seorang guru al-awwala kepada yang datang pertama, fal-awwala ya kemudian yang berikutnya. Fa'in radiya al-awwalu, jika itu al-awwalu, siapa murid yang datang pertama, bitaqdimi ghairihi, dengan mendahulukan orang lain, qadamahu, maka seorang guru boleh mendahulukan orang lain. Jadi semisal punya murid banyak itu. Nah, siapa yang berhak untuk maju duluan untuk baca semisal yang datang duluan? Ya, yang datang duluan, jangan ditandain tantangan SPP-nya lama tidak apa. Karemang menang, itu salah, itu salah. Seharusnya bagaimana tadi? Siapa yang datang duluan, ya dia Jadi anak bawang. Kecuali kata Imam Nawawi, yang datang pertama ridho untuk dilangkahi oleh yang datang belakangan. Gak apa-apa ya, dia duluan yang baca, dia tetap gak apa-apa. Nah, boleh namanya dari ridho dari si murid. Kalau saya muridnya bilang jangan tak, saya duluan. Nah, berarti jangan, nggak boleh. Nah, kemudian wayang bagi, dan seharusnya ayudhira lahum al-bishra wa talaqatal wajhi, seharusnya seorang guru itu ayudhira, menampakkan lahum kepada muridnya al-bishra, rasa bahagia, wa talaqatal wajhi, dan wajah yang berseri, wa yatafaqqada, dan juga seharusnya seorang guru memeriksa ahwalahum, keadaan mereka, wa yas'alu, dan bertanya si guru aman tentang muridnya, ghaba minhum, yang tidak hadir di antara mereka. Jadi seorang guru itu kalau udah ngajar harus tampil bahagia, wajahnya yang berseri. Jadi jangan masang wajah-wajah cemberut, gitu, masang wajah apa itu jangan, kata Imam Nawawi. Dan juga nanya tentang keadaan mereka, gimana, sehat ya, gimana, gitu, tanya-tanyain keadaannya, kabar-kabarnya. Dan juga nanya sama yang enggak datang, itu begitu, kemana sih Fulan, kok nggak ngaji malam ini, begitu. Dan itu saya sakit, tanya lagi yang si Fulan mana, teman tahu mana, itu begitu. Seorang guru harus punya adab seperti itu, sebagai bentuk simpati kepada muridnya. Nah, kemudian faslun, ini adalah satu fasal. Qala al-ulama radhiyallahu anhum, berkata siapa para ulama radhiyallahu anhum, mudah-mudahan Allah meridhoinya. Wala yamtani'u min ta'limi ahadin liqaulihi ghaira sahihin niyyati, wala yamtani'u, seorang guru tidak boleh mencegah min ta'limi ahadin, dari belajarnya satu murid liqaulihi, karena adanya satu murid ini ghaira sahihin niyyati, tidak baik niatnya. Guru enggak boleh melarang. Kamu belajar mau ngapain tujuannya? Ya disuruh orang tua, kalau nggak ngaji sih domel. Nah, apakah guru boleh menerima? Terima, jangan sampai ditolak. Yang niatnya tidak baik. Yang penting dia udah mau belajar, walaupun niatnya masih belum baik, maka kata Imam An-Nawawi tetap harus diterima. Faqad qala Sufyanu wa ghairuhu, telah berkata siapa Imam As-Sufyan dan lainnya, talabuhum lil ilmi niyatun, mencarinya mereka kepada ilmu, niat itu dan niat. Ya. Jadi misalkan niatnya nggak baik, tapi datang ke majelis ilmu itu udah niat, itu udah niat dari ilmu. Walaupun bisa berangkat dari rumah niatnya bukan cari ilmu, tapi datangnya udah ke majelis taklim, kata Imam As-Sufyan itu udah cari ilmu. Waqalu, dan mereka berkata, talabna al-ilma li ghairillahi ta'ala, kami mencari ilmu li ghairillahi ta'ala, karena selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'aba, kemudian enggan, ayyakuna, ada apa ilmu illa lillahi, kecuali karena Allah. Apa makna dari perkataan ini? Maknanya kanat ada, akibatuhu, apa akibatnya, ansara billahi ta'ala, dia cari ilmu pada endingnya akibatnya ya lillahi ta'ala,
pasti akan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang awal-awal semisal kata ulama niatnya bukan karena Allah, niatnya tidak baik, tapi endingnya dia akan terima. Endingnya pasti dia cari ilmu itu akan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faslun, ini adalah satu fasal. Wa yasunu, dan menjaga seorang guru yadaihi kepada kedua tangannya fi halil ikrami, di dalam keadaan membaca atau mengajar, anil abasi, dari main-main. Wa ainaihi, dan menjaga si guru ini kedua matanya, an tafriqi nawbarihi, memilah atau memisah pandangan matanya, min ghairi hajatin, tanpa adanya hajat. Jadi seorang guru itu kalau ngajar tangannya jangan kebanyakan main-main, misal tangannya begitu. Nah itu harus fokus gitu. Jangan kalau bisa diem tangan. Begitu juga matanya jangan kemana-mana tanpa adanya hajat. Tanpa adanya hajat. Matanya begini. Ada di depan ada murid yang lagi mau belajar, kan begini. Padahal meliriknya itu tanpa ada hajat. Itu nggak boleh. Kemudian waya kudu ala taharatin, dan juga seorang guru itu duduk harus dalam keadaan suci, mustaqbilal kiblati, menghadap ke arah kiblat, waya jelisu biwaqari, dan duduk dengan berwibawa, waya watakunu siyabu baydha nadhifatan, dan bajunya berwarna putih lagi bersih. Nah, itu duduk biasakan sebisa kata Imam Nawawi, jadi guru dalam keadaan suci, punya wudu, duduk yang ada kiblat. Belajar taklimul muta'alim itu di situ dijelasin. Ternyata ada pengaruh kuat. Kan di situ diceritain dalam taklimul muta'alim ada dua murid, yang satu belajar yang ngadep kiblat, yang satu kagak ngadep kiblat. Ternyata lebih berpengaruh seorang murid yang duduk menghadap ke arah kiblat. Itu begitu. Nah, itu adabnya. Dan juga seorang guru tadi katanya bajunya harus putih bersih. Ya sebisa kalau tidak putih ya kayak saya gitu, ganti-ganti gitu. Kalau putih mulus sudah bosan. Yang penting bajunya itu bersih, itu begitu ya. Itu mah udah pakai tadi. Ganti-ganti. Padahal banyak ya. Dan juga wa idza wasala ila mawdi'i julusihi shalla rak'ataini qabla julusi, apabila telah sampai di tempat duduknya shalla rak'ataini, seorang guru ini sholat 2 rakaat qabla julusi, sebelum dia duduk. Sawa'un kana, sama halnya ada al-mawdi'u, apa tempat, masjidan ialah masjid, atau ghairahu, atau bukan masjid. Fa in kana masjidan, jika tempatnya itu masjid, kana maka ada akadu, itu lebih muakkad. Fa innahu, karena sesungguhnya yukrahu, dimakruhkan al-julusu, apa duduk, fihi, di dalam masjid, qabla ayyusalli rak'ataini, sebelum dia sholat 2 rakaat. Jadi begitu ya. Semisal kita yang punya madrasah atau kita punya apa yang menjadi kepala sekolah, sebagai bentuk tirakat dari saya bilang riyadhahnya seorang guru. Jadi tidak hanya muridnya yang ditakkan untuk sholat duha, sementara gurunya kagak. Begitu. Atau semisal sebelum berangkat ke tempat ngajar pada sholat sunnah begitu di kantor, sebagai bentuk riyadhah bagaimana murid-muridnya lahir generasi yang baik. Begitu ilmunya bermanfaat, ilmunya barokah, itu begitu. Nah yang bukan masjid aja masih sunnah kata ulama, apalagi yang masjid, karena dimakruhkan kalau semisal ada majelis taklim di masjid, sebelum duduk sebelum sholat dia duduk, itu makruh, yaitu sholat tahiyat masjid. Nah itu begitu. Ini sebagai bentuk riyadhah dari guru sebelum ngajar, dari suci badannya, bajunya bersih, sholat sunnah 2 rakaat, dia punya pengaruh itu semua kepada murid. Ya mungkin bisa jadi para ulama memilih murid-murid yang cerdas, ya bisa jadi seperti itu. Mereka yang mengamalkan istiqomah hal-hal yang menurut kita bisa sepele, tapi bisa melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Karena segalanya itu disandingkan kepada Allah. Saya mau ngajar, saya sandingkan kepada Allah, murid ini jadi ilmunya mana? Waya jelisu, dan duduk siapa seorang guru mutarabbian, dalam keadaan bersila insya'a, jika dia berkehendak, atau mutarabbi, atau duduknya tidak bersila.
Warwa Abu Bakrin bin Abi Dawud As-Sajastani telah meriwayatkan siapa Abu Bakar bin Abi Dawud As-Sajastani bi isnadihi dengan sanadnya anna Abdullah ibn Mas'ud, sungguhnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, mudah-mudahan Allah meridhoinya, karena ada siapa Abdullah bin Mas'ud yukri'u an-nasa, dia membacakan, maksudnya mengajar kepada manusia fil masjid, di masjid, jasian bertumpu ala rukbatihi, atas kedua lututnya. Jadi bertumpu itu semisal seperti duduk di antara dua sujud. Jadi bisa pilih dua itu